Halo guys, jadi kita di sini ada di ruangan Di ruangan indukan. Jadi ini adalah ruangan indukan khusus. Ini ruangan untuk breed ya. Ya, di sini ruangan untuk khusus breed. Kita tersendiri ruangan rahasia. Di ruangan rahasia tidak dikasih tahu. Cuma di YouTube. Cuma di YouTube ini aja. Malahan gak semua orang bisa masuk ke sini ya. Oke. Sebagai sama sini nanti kita ngobrol-ngobrol untuk masa indukannya guys. Nah ini Om Rob, kalau misalnya dari indukan nih, Ya. biasanya ngejarnya size yang berapa? Saya tuh indukan male atau female? Male. Male tuh rata-rata sekitar 16 up, 16 ke atas, 16 cm ke atas. 16 cm ke atas baru bisa di breed atau bisa dilatih ya? Dilatih coba breed. Dilatih coba breed. Macam. Oke. Nah biasanya kalau indukan ini dijual gak sih? Kalau indukan ini kami tidak jual, memang khusus untuk apalagi yang udah lulus ya. Ya. Itu kami tidak jual. Hah? Jadi untuk dipakai di farm kami untuk menekan gen tersebut. Gen tersebut. Oke. Ini udah menghasilkan berapa banyak nih? Berapa batch? Kami itu baru 3 sampai 4 batch. 4 batch? Kecil. Kecil. Jadi belum siap untuk dijual. Ada 30 female di sini. 30 female. 30 female. Kalau male-nya? Kalau male-nya tadi kan yang di sebelah sudah ada juga kan. Nah, sekarang juga ada juga di sini. Di sini. Ini indukannya juga. Ini male. Serianya kami tidak bisa sebutkan. FM free marking ya. Oh iya benar. Sorry, free marking. Free marking Kemalau. Ini tapi free marking itu bisa dikatain Kemalau gak sih? Kalau Kemalau itu sebenarnya sudah tidak ada sih. Saya pikir ya mungkin kalau adanya itu ya sangat sedikit lah ya. Iya, betul. Gak terlalu banyak seperti Iya. Dulu. Sekarang kan kelas Kemalau pun sudah tidak ada. Ini mana lagi nih? Ini juga indukan. Indukan yang paling disenengin atau yang kokojo istilahnya yang mana? Kokojo ya, buat kokojo semua juga kokojo sih, karena kita kan semua juga istimewa dari indukan kami. Ya di sini Ini juga. cencu ya? Ya, cencu. Ini juga masih ada. Ini udah lulus gesek ini? Itu tuh udah lulus gesek. Udah ada berapa hasil. kali jadi bapak nih? Baru satu kali, kami baru satu kali. Ya, soalnya kan digilir semua. Oke. Ini jenis apa ini? Ini cencu juga. Itu kebanyakan cencu ya? Iya, soalnya rata-rata kamfa tuh jarang bisa digesek ya. Soalnya begitu, jadi kami lebih fokus ke cencu. Begitu. Ini bentuknya mantap banget nih. Ini ada markingnya juga. Marking ada. Dan juga di sini juga masih ada juga. Ini saya paling demen ini. Ya tapi ada banyak kekurangannya, ada kekurangannya juga dia. Tapi Kita- dari segi mutiara nih mantap banget ya. Mutiara ya betul mantap, tapi kan ada kekurangan juga, ada dia jenongnya belum boom head ya bisa dibilang, masih swan head. Tapi rata-rata cencu biasanya jenongnya kalau dari kecilnya ini gabungnya, tapi nanti udah gedenya bisa minyak ya. Ya betul sekali seperti itu. Dan juga ada di sini juga ada. Oh ini yang lagi diproses ya. Ya lagi diproses ini. Seperti itu. Nah ini kan ada anak-anakannya kan? Masih ada juga sebelah sana. Oh iya, ini Oh. anakannya ada. Oh masih ada juga di sana? Masih ada. Buset banyak banget ini Teng. Coba yang mana? Ini juga ada lagi. Indukan lagi. Nah, dan juga di bawah sini masih ada lagi indukan seperti ini. Biasanya berarti untuk apa? Untuk menyuburkan ikan nih biasanya apa sih, ada rahasianya kan atau makan apa gitu? Biasanya ya kalau mau diburkan buat male, buat female tuh saya kasihnya udang, Hah? campur sama apa namanya pakan hidup lah, kadang-kadang kasih jangkrik, Jangkrik, dikit-dikit lah, kadang-kadang juga Kalau pasti cacing beku bagus gak sih?
Cacing beku juga harus. Karena itu pakan utama sih, menurut Oh, saya ya. dikasih pelet gimana nih? Kalau buat indukan saya jarang kasih pelet sih, sepertinya. Takutnya ya pakan hidup semuanya. Seperti itu. Tadi kan saya ngecek ya di sini tadi di studio teman-teman. Di sini lebih banyak female dibanding male. Itu alasannya kenapa sih? Karena kalau misalkan kebanyakan female tuh yang satunya ada mandet, yang satunya kan bertelur. Jadi yang bertelur siap digesekin, langsung digesekin begitu. Oh, tapi kalau cencu nih misalnya itu bisa setelah gesek yang satu besoknya bisa langsung digesekin lagi gak atau istirahat dulu? Kalau sistem saya biasanya saya istirahatin dulu sebulan biar kondisinya dia fit, kasih makan yang cukup. Saat dia gesek itu dapat menghasilkannya banyak. Seperti itu. Berarti emang kalau yang hasilnya sedikit nih gak sampai 100 atau ada yang nyampe 50, 70 banyak yang mati, berarti itu ada salah satu juga indikatornya emang si male-nya itu kurang sehat ya? Ya. Sendiri ini kan tadi kan kalau female-nya kan lebih banyak, emang dia punya jangka waktu tertentu ya. Misalnya kalau yang ininya bertelur, yang ini enggak, yang berarti biar bisa lebih cepat untuk masa breedingnya. Dan tadi untuk masalah male-nya kan bisa istirahat dulu ya sebulan. Ya sebulanan itu buat ngejaga kondisi fisiknya juga. Nah ini untuk dari Mas Fael nih, ini wajib pakai heater atau enggak sih? Kalau kami ya biasanya kalau misalkan lagi ngebreed, biasanya tuh memakai heater supaya kan karena kan cuaca kan naik turun. Nah di situ kita selalu pakai heater biar kondisi panas airnya tuh tetap stabil ya seperti itu. Nah kalau lagi di breed itu ganti air masalah gak sih? Oke, nggak apa-apa. Bukan masalah. Bukan masalah, justru ganti air tuh malah jadi lebih bagus ya. Dengan catatan ya, airnya air bersih ya. Air bersih, tidak kotor juga kan. Seperti itu. Berarti ini kalau breed biasa di bawahnya pakai kayak mangkuk lagi dari bata gitu ya. Bisa disebut kita itu cobek. Cobek ya. Ya, cobek. Kalau nggak cobek, pakai cobek, pakai keramik kalau nggak ya, salah. itu pakai keramik juga bisa. Itu medianya kalian bebas lah milihnya yang mau mana, yang penting ada bawahnya biar nanti bisa lebih beraturan kali ya. Ya, Terus betul. ngegeseknya juga nggak kemana-mana, jadi fokus untuk di sana aja. Jadi karena kan si male-nya itu dia ngegeseknya emang di atas itu ya. Di atas cobek itu, atas kalau nggak cobek di itu. atas tadi keramik itu. Biasanya berapa hari tuh dia membuahi? Biasanya sih sekitar 2 hari ya. 2 hari. Itu udah bisa kelihatan anak-anaknya pada turun ke bawah. Kan ada juga yang sistem di standing, ada juga yang sistemnya yang ditidurin yang nggak mau di standing. Biasa rata-rata di standing seperti itu. Atau di standing itu pakai aerator berarti di depannya? Ya, seperti itu Aerator biasanya. Kalau kami sih biasanya standing seperti itu. Standing seperti itu. Ya. Nah, ini untuk pemilihan female nih. Ini female biasanya rata-rata di umur berapa tahun? Pemilihan female ya. Kalau misalkan pemilihan female tuh bebas sih gimana. Biasanya yang lebih besar tuh yang sekitar setahun tuh telurnya udah lebih besar-besar seperti itu. Kalau misalkan yang baru berapa bulan kadang-kadang telurnya kecil, itu kadang-kadang suka nggak jadi seperti itu sih. Emang saya pernah punya female tuh di rumah. Kalau Ya. ukurannya kecil sih 3 jari, tapi dia udah rajin nelor dan nelornya itu dikit. Ya Udah dikit ya, Berarti kalau lebih besar ukurannya female, kemungkinan nelornya itu lebih banyak ya. lebih banyak juga soalnya kan cadangan di perutnya lebih besar juga. Nah, ini untuk proses sortiran, otomatis kan ini pasti disortir ya. Ya betul. Nah, untuk disortir berarti ada beberapa ikan yang bagus. Biasanya berapa persen tuh dari hasil breed rata-rata? Biasanya tuh ya, saya kan ikannya masih kecil-kecil, belum masuk sortiran sih sebetulnya. Biasanya sortiran Biasanya. tuh udah masuk berapa sih? Berapa senti kalau di sini biasanya? Kalau di sini biasanya 4 sampai 5 cm. Udah disortir. Udah disortir nanti udah 7 kami sortir kembali.
dan sekitar ukuran 8 up itu baru bisa keluar seperti Berarti itu. udah masuk kelas D, itu udah benar-benar kalau udah yang kelihatan itu benar-benar di Podwest benar-benar ya. Iya betul seperti itu. Kita juga menyediakan single tank, ada juga yang jual sekatan, masih ada juga seperti itu. Oke. Ini menjanjikan nggak sih untuk masalah breed ini? Kalau disebut menjanjikan ya, namanya juga di segi hobi ya. Ya. Tapi ya sebutnya ya lebih menjanjikan juga sih sebenarnya ya, segi bisnis juga, makanya saya menjalani itu pun Ya. saya melihat itu ada peluang usaha seperti itu. Betul. Yang penting kita emang bener-bener ngasih yang sortirannya yang paling bagus ya. Ya. Banyak kan yang jual salah-salah yang emang dia bisa breed sih. Cuman dia nggak tahu kualitas ini, apalagi yang baru 3 cm kan sebenarnya nggak bisa dikatain ini bagus atau enggak karena kan belum kelihatan ya. Betul. Makanya di sini di aquarium ini anak-anak ini itu yang dikasihnya itu 10 cm. Yaitu yang udah siap jual ya, 10 cm siap jual. Emang salah satu alasannya emang itu untuk untuk kebaikan kalian juga, karena kan masa kita beli ikan misalnya harapan, apalagi kan kalau ikan lohan kan pasti ada perasaan menunggu nih, Ya. bener gak? Menunggu sampai dia besar, Besar itu apa? kan di pikiran kita, harapan kita jenongnya udah bunghes sekian bulan, ternyata jenong-jenong. Itu salah satu faktor misalnya kalau kalian beli gak teliti gitu kan, apalagi salahnya itu yang kurang baik, kurang amanah lah. Ya, seperti Nah, itu. nah ini untuk masalah breeding lagi nih, kita balik ke masalah breeding. Ini penyatuan apa untuk penjodohan nih? Penjodohan ini pakai sekat kaca dulu atau langsung dimasukin? Kalau biasanya ya, kalau misalkan kami tuh biasanya pakai sekat kaca Sekat kaca dulu. supaya male sama female itu tidak beradu. Oh iya. Ya, supaya mereka jodoh lah, bisa dibilang seperti itulah. Jodoh dulu udah oke, baru keceng-keceng, dilihat jajan ya. Nah, seperti itulah. Berarti, nah kalau di lohan ini kalau dia emang gak jodoh itu bisa kemungkinan jodoh gak? Atau emang bener-bener gak jodoh aja pernah ngalamin Nah, kayak gitu? itu saya pernah juga kan dulu. Saat namanya ya male tuh, wah galaknya setengah mampus lah. Male-nya galak. Galak ke mampus gitu kan. Sampai mati? Enggak juga sih. Tapi Galaknya baru kebangetan lah. Hajar semua. Heeh. Udah kayak gitu. Terus si male-nya itu gimana itu? Itu tuh kawin sekat. Nah, saat perempuannya udah turun dan siap bertelur ya, orang biasa nungguin malam-malam sampai dia ngantuk. Saat si telurnya udah beres dibuahi, kita geser kaca. Geser cobeknya ke male-nya, baru dia gesek seperti itu. Jadi emang salah satu resikonya sih, makanya kalian kalau mobil jangan sembarangan, emang ikan bisa meninggal ya? Ya, bisa meninggal. Karena berantem kan, namanya ikan lohan kan teritorial nih sifatnya nih. Dia bisa menghantam, nggak peduli dia female ataupun misalnya male, pokoknya hantam aja ikannya juga dihantam. Jadi kalian harus hati-hati juga buat kalian yang mau breed. Nah, untuk masalah breeding atau masalah konsultasi, kalian bisa langsung cek aja di deskripsi bawah ini dan bisa ngobrol, atau kalian misalnya pingin dibantuin nyari indukan nih, bisa ya? Ya, bisa juga ke Pengen kami. Nah, bisa juga kalian mau nanya-nanya, mau konsultasi sama saya tentang breeding, it's okay. Ada juga Facebook saya di Robi Saya Haryadi. juga butuh pakan hidup seperti cabai. Nah, Ya. untuk itu ada kalau salah dulu saya pernah lihat ada untulan yang dari apa? Yang dari kayak plastik apa yang bagus Oh ya? ya, ada juga itu buat untulan wayang lah sebutnya, betul. Saya bisa nawang juga ada. Kalian cek aja ini Instagramnya, pokoknya keren-keren banget. Nah, untuk masalah breeding kita cukup sekian dulu karena masih banyak video-video selanjutnya kita akan bikin.